Kota Bukit Tinggi adalah kota kecil dengan detak hidup yang padat. Di balik suara klakson dan pasar pagi, ada tekanan dan ada kreativitas yang berusaha bertahan. Teman-teman tahu nggak sih kreativitas di bawah tekanan? Kalau nggak tahu, sini aku jelasin. Kreativitas di bawah tekanan adalah kemampuan berpikir di tengah keterbatasan, baik dari segi waktu, tenaga, dan stres. Tapi bukan berarti hasilnya selalu buruk. Kadang justru inilah yang menyelamatkan. Penelitian menunjukkan tekanan waktu yang berlebihan bisa menurunkan kreativitas. Tapi jika tekanan itu punya arah yang jelas dan ada ruang untuk fokus, solusi inovatif justru bisa muncul. Nah, sebagai studi kasus, kami memilih Rats Textile. Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya Bahira Dinda Melati, mahasiswi UIN Syem Jamil Jambe Bukit Tinggi dengan prodi Bisnis Digital. Izin mewawancarai Bapak ya Pak. Sejak kapan Bapak memulai profesi ini Pak? Kalau untuk toko retail, saya udah mulainya itu tahun 2015. Berarti sekarang ini udah 10 tahun ya. Itu awalnya sih kita bukanya untuk grosiran, tapi karena grosiran itu modalnya besar, terus kondisinya juga nggak ini kurang cocok untuk kita gitu untuk lanjutin, makanya kita buka untuk eceran retail gitu jatuhnya gitu. Kira-kira apa yang memotivasi Bapak memilih profesi ini? Saya pecinta fashion, karena di fashion kan selalu mengikuti perkembangan dari waktu ke waktu ya kan. Jadi ya lebih menyenangin aja gitu. Maksudnya itu ya fashion itu kan mobile, berkembangnya itu mengikuti ya dari tahun ke tahun pasti beda gitu. Jadi saya suka hal-hal yang seperti itu, dan kerja yang membosankan saya malah nggak suka. Makanya saya pilih yang mengikuti apa yang lagi tren, apa yang lagi itu. Jadi seperti itu saya menyikapinya gitu. Jadi usaha ini dibangun ya berdasarkan ya perkembangannya memang mengikuti tren tadi gitu. Karena kalau gitu kita bisa mengikuti tren, ya kita bisa juga membentuk suatu pasar gitu. Bapak kan bekerja sebagai tim nih Pak. Bagaimana cara Bapak mengatur tim Bapak agar semangat bekerja? Kalau untuk tim di sini kan kita konsep kerjanya itu tuh menganggap toko ini sebagai toko kita sendiri gitu. Jadi tim saya sendiri pun seperti itu saya perlakukan gitu. Jadi ya nggak harus yang owner sendiri yang iniin toko gitu. Maksudnya pelayanan kita di sini harus yang utama gitu. Kalau pelayanan bagus, otomatis ya orang bisa lagi berkunjung, datang lagi, belanja lagi, seperti itu. Jadi kalaupun ada tim yang misalnya yang menyalahi aturan yang ada di sini, kita biasanya melakukan briefing. Jadi apa kendala-kendala yang ada itu bisa kita pecahkan. Misalnya kenapa dia tuh kayak misalnya ada orang masuk, terus orang lagi keluar. Kenapa seperti itu? Gitu, apa kendalanya gitu. Jadi kita akan evaluasi, misalnya dengan orang yang sama yang melayani tadi, kok dia nggak memperoleh omset gitu, kenapa, ada masalah apa? Mungkin saja cara dia melayani, pelayanannya yang kurang, atau ya namanya orang berdagang pasti ada misalnya ya uji iman. Kadang-kadang orang yang belanjanya yang jutek, kadang-kadang ada orang yang melayaninya juga jutek gitu. Jadi kan orang merasa nggak nyaman seperti itu. Pernah nggak Bapak merasa tertekan waktu bekerja? Kalau pernah, bagaimana cara Bapak menghadapinya? Ya itu tadi, kita meminimalisir tekanan-tekanan itu seperti dengan mengadakan briefing ya. Briefing itu 1 bulan sekali itu harus gitu. Jadi tekanan-tekanan tadi pasti banyak. Tekanan baik yang di luar itu kan tekanan secara global, ekonomi kan memang nggak bagus ya kan. Jadi dengan tim yang ada di kita itu tuh menyemangatinya ya dengan hal-hal yang positif tadi. Misalnya kita
memberikan suatu solusi, misalnya kenapa ya pasar dengan keadaan seperti ini kita kok omset kita turun misalnya gitu. Jadi tekanan-tekanan seperti itu tuh seminimalisir kita usahakan bagus lagi gitu. Ya, dengan menyemangati tim tadi gitu. Kalau timnya lemah, otomatis semangatnya lemah gitu. Jadi semangat tim tadi itu tuh ya, kalaupun orang sepi karena dia bersemangat, ya otomatis pasti ada jalan keluarnya. Misalnya ya sekarang ini era digital kan, orang lagi marah-marahnya ya online. Kita membuat satu inilah konten-konten apa gitu kan. Yang namanya usaha ya harus kita maksudnya itu ya yang bisa kita kembangkan gitu. Jadi banyak hal-hal yang di luar yang nalar kita tuh yang masih bisa kembangkan gitu. Ya mungkin saya juga melihat toko-toko lain gimana dia berkembangnya begitu bagus juga dalam kondisi yang tidak bagus, tidak tepat gitu. Jadi itu aja kuncinya gitu. Jadi kita mengikuti perkembangan terus ya. Jangan stuck pada satu tekanan yang membuat kita lemah gitu. Itu dihindari gitu. Tantangan tersulit Bapak selama bekerja kira-kira apa, Pak? Tersulit selama kerja sih sebetulnya nggak ada ya. Karena kita itu tadi tuh menciptakan tim yang solid. Tim yang solid itu tuh memang susah ya. Misalnya mulai dari merekrut. Kadang-kadang ada aja misalnya dari bagian dari tim tadi itu perekrutannya itu nggak cocok gitu kan. Nah kita ini lagi gitu, memberikan suatu bahasanya itu pedoman lagi gitu, maksudnya kita kerjanya seperti ini. Jadi training-trainingnya itu tuh seperti itu gitu. Jadi dia harus belajar lagi banyak sama anggota tim yang udah senior gitu kan. Jadi akhirnya dia bisa menyesuaikan aja nanti gitu. Dan orang yang ada dalam tim itu tadi, saya di sini menekankan tuh kalian nggak boleh pelit dengan ilmu yang kalian dapat gitu. Jadi kalau ilmu yang kalian ada itu tuh sebagai ibadah juga untuk memberi penerangan juga buat yang lain seperti itu. Kalau boleh bisa nggak Bapak kasih tips biar bisa tetap semangat dan tidak stres dalam bekerja? Tipsnya yaitu yang pertama ya itu tadi, kita kan di sini buka toko selalu mulai dengan berdoa, ya kan? Berdoa, dan habis doa kita menentukan ayo kita ini semacam inilah itu support sistemnya kita ya jabatan tangan semua gitu. Jadi kita hari ini mau ciptakan omset berapa ya gitu. Jadi semangat itu yang bisa membangun ya, walaupun dalam pelaksanaannya kadang-kadang nggak sesuai dengan harapan gitu kan. Tapi paling tidaknya mereka itu udah memulai semangat pagi itu untuk sampai sore harinya gitu. Jadi misalnya kalau semangat paginya nggak ada, gimana mau masuk sorenya? Mungkin ya banyak ngantuknya lah kan. Jadi adik-adik tuh ya cari aja kesibukannya. Jadi kalau pas lagi misalnya kebetulan saya ada di tempat atau lokasi, saya bisa nunjukin gimana kalau kita bisa ini. Kita mau bikin ini yuk, patungnya kita rubahin kayak ini, lucu juga atau apa gitu. Atau memang misalnya karena kita ada bagian butiknya juga, ya kita misalnya ya adik-adik yang bagian dari tim tadi bisa kita jadikan model gitu. Terus di post di apa gitu. Jadi tidak ada sebetulnya yang berat dalam menghadapi ini, kecuali karena kemalasan aja gitu. Kalau menurut saya gitu kan. Jadi kalau kita udah mempunyai pikiran malas, otomatis kita nggak mau peroleh apa-apa gitu aja. Tapi kebanyakan ya rekrut yang sekarang ini nih ya orang umumnya mau senang gitu. Tapi dia nggak tahu maksudnya itu apabila dia udah menikmati, udah masuk dalam satu dunia kerja, dia bakal tahu seperti ini ya rasanya ini. Jadi kadang-kadang kan kalau di tempat kerja ya kan banyak tekanan, ya kan? Tekanan, tapi kita di sini menekankannya itu tuh ya kita usaha hari ini, kita dapat hari ini ya kita syukuri gitu.
Oke Pak, terima kasih atas wawancaranya. Kami pamit undur diri dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang, tempat camping terbaik di sini di mana? Oh, abang nggak perlu jauh. Ini ada. At the starting of the week, at Summit Talks, you'll hear them speak.